Apa yang pertama kali muncul di pikiranmu ketika mendengar istilah design thinking? Mungkin bagi kamu, design thinking identik dengan inovasi, berpikir out of the box, punya terobosan baru, dan lain sebagainya. Lantas, apa yang dimaksud dengan design thinking? Simak terus penjelasan kami dari kelompok 1 agar kita dapat memahami bersama design thinking. Apa itu design thinking? Di berbagai literatur, kita akan menemui banyak definisi mengenai design thinking. Menurut Brown T. 2008 misalnya, design thinking disebut sebuah metodologi yang menginspirasi individu untuk memiliki spektrum yang luas tentang aktivitas inovatif dengan etos desain berbasis manusia. Sederhananya, design thinking merupakan pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif, maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna. Sejarah design thinking memang menarik untuk dipahami dan diikuti perkembangannya. Sebagai formula atau metode yang saat ini mulai banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan, maka sangat disayangkan bila Anda hanya memahami konsepnya saja tanpa mengetahui sejarah design thinking. Design thinking dicetuskan pertama kali oleh Peter Rowe 1987 dalam karyanya berjudul Design Thinking. Awalnya konsep design thinking digunakan sebagai rujukan bagi para arsitek dan perencana tata ruang untuk membangun konsep kota modern yang ramah lingkungan. Selanjutnya pada tahun 1990 Ralph Vaste mencoba memasukkan konsep design thinking dalam kurikulum pembelajaran di Universitas Stanford, Amerika Serikat sebagai paradigma proses berpikir kreatif bagi mahasiswanya untuk menyelesaikan tugas proyek berbasis masalah. Saat ini, design thinking semakin populer di dunia internasional sejak berdirinya IDEO, lembaga konsultan desain produk dan bisnis di California, Amerika sekitar yang didirikan oleh David Kelley dan Tim Brown pada tahun 1991. Design thinking semakin berkembang pesat karena telah diimplementasikan di berbagai bidang kehidupan mulai dari tata lingkungan, jasa, organisasi, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya apa sih kegunaan design thinking? John E. Arnold adalah salah satu penulis pertama yang menggunakan istilah design thinking. Dalam karyanya, Creative Engineering, 1959. Menurut Arnold, pemikiran desain dapat menghasilkan manfaat antara lain, 1. Fungsionalitas baru, yaitu solusi yang memenuhi kebutuhan baru atau solusi yang memenuhi kebutuhan lama dengan cara yang sama sekali baru. 2. Tingkat kinerja solusi yang lebih tinggi. 3. Menurunkan biaya produksi. 4. Peningkatan salabilitas. Pada literatur yang lain juga mengungkapkan kegunaan inti dari design thinking meliputi kemampuan untuk 1. Menyelesaikan masalah yang rumit. 2. Mengubah strategi menjadi solusi. 3. Menggunakan nalar abduktif dan produktif. 4. Menggunakan media pemodelan nonverbal, grafik atau spasial, misalnya, membuat sketsa dan membuat purwarupa. Selanjutnya mari sama-sama memahami elemen utama dari design thinking. Meski memiliki banyak arti, ada 4 karakteristik atau elemen utama yang akan selalu kita temui dalam design thinking. 1. Berbasis solusi atau people center. Kepentingan manusia sebagai pengguna adalah fokus paling utama dalam metode design thinking. Makanya, design thinking berperan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi manusia dan menjawab masalah tersebut dengan solusi yang berguna dan efektif bagi mereka. 2. Hands-on. Salah satu tahapan yang dilakukan dalam design thinking adalah prototipe menuangkan ide menjadi produk nyata. Tahap ini memungkinkan pengujian langsung dari tim desain terhadap produk setengah jadi. Karakteristik hands-on tak akan ada pada bisnis yang tak menggunakan design thinking. Misalnya dengan maraknya coffee shop yang semakin menjamur di kota-kota besar. Keberadaan coffee shop dengan model bisnis dan penawaran yang sama hanya akan membuat persaingan industri coffee shop semakin ketat. Maraknya coffee shop juga tidak berusaha mempertanyakan masalah yang ada pada peminat kopi. Sebagai hasilnya, tidak ada produk solutif yang dihasilkan. 3.
Highly kreatif. Ada yang mengatakan kalau kreatif berarti dapat menciptakan sesuatu yang baru. Ada pula yang berpendapat bahwa seseorang yang kreatif dapat menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Kalau dilihat, intinya sama saja, bahwa kreativitas menuntut kebaruan. Karakteristik ini erat kaitannya dengan design thinking. Memecahkan masalah dan menjawabnya dengan solusi memang tujuan utama dari design thinking. Namun, solusi yang ditawarkan juga harus memperlihatkan konsep yang segar demi menarik pengguna. Kalau solusinya sudah ada sebelumnya, wajar bukan jika pengguna tidak tertarik dengan tawaranmu? 4. Dilakukan secara berulang atau iteratif. Design thinking selalu dimulai dengan mencari masalah. Kenapa harus repot-repot mencari masalah? Ini karena perilaku dan keinginan pengguna terus berubah. Tak hanya itu, faktanya, pengguna tak benar-benar tahu apa yang diinginkan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan proses dalam design thinking. Gagasan menggunakan pendekatan desain untuk pemecahan masalah secara kreatif sudah lama diperbincangkan para ahli sejak tahun 1960-an. Para ahli saling menyumbang pemikirannya, sehingga terbentuklah konsep design thinking. Herbert Simon, seorang sosiolog sekaligus psikolog Amerika, menyumbang pemikirannya melalui artikelnya berjudul The Sciences of the Artificial yang terbit pada 1969. Intisari konsep Simon itulah yang kemudian mengilhami 5 tahapan design thinking yang dikenal umum saat ini sebagaimana bagan di bawah ini. Langkah pertama yakni empati. Dalam tahap ini, kita harus mengidentifikasi masalah dengan menaruh empati untuk mengenal pengguna dan memahami keinginan, kebutuhan, dan tujuan mereka. 3 langkah dalam empati. 1. Observe, amati, yakni mengamati apa yang dilakukan orang, user, untuk memahami kebutuhan mereka. 2. Masuk ke interview langsung, mendapatkan persepsi primer dari user. 3. Setelah mengamati dan melibatkan diri dengan user, penting untuk merasakan langsung pengalaman user. Temukan pengalaman tersebut agar kita bisa merasakan situasi yang dirasakan pengguna. Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengguna, tugas kita selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Selanjutnya, menentukan masalah yang dialami pengguna. Adapun langkah dalam menentukan masalah, pertama, kembangkan pemahaman tentang tipe orang yang Anda rancang untuk inovasi. 2. Pilih serangkaian kebutuhan terbatas yang dianggap penting. 3. Ungkapkan wawasan yang kita kembangkan dan tentukan asas. Dan terakhir, mengartikulasikan secara jelas masalah yang ingin kita selesaikan. Tahapan ketiga, ide. Bermodal pengetahuan keluhan pengguna dan problem statement yang jelas, sekarang waktunya kamu menyusun ide-ide kreatif sebagai solusi masalah. Disinilah proses kreatif dimulai. Namun, merumuskan ide-ide kreatif tidaklah mudah. Beberapa ide akan dianggap menarik dan ada pula yang tidak. Olehnya itu, di tahapan ini kita dituntut untuk berpikir out of the box. Tapi kalau kita kesulitan melahirkan ide-ide cemerlang, kita bisa mengikuti beberapa metode ideation yang sering digunakan, seperti brainstorming, mind mapping, hingga body storming dan sebagainya. Simak contohnya sebagai berikut. Tahap selanjutnya adalah prototype. Prototype adalah bentuk fisik dari idea,
dibuat sebagai bahan testing dan evaluasi sebelum produk dikembangkan dalam skala sebenarnya. Di tahap ini, solusi yang ditawarkan bisa jadi diterima, diperbaiki, dirancang ulang, bahkan ditolak. Maka dari itu, fungsi tahapan ini memang untuk mempertanyakan ulang apakah produk yang ada sudah dapat menjawab permasalahan pengguna. Selanjutnya, tahapan testing. Sesuai namanya, di tahap ini, kita harus menguji prototipe kepada pengguna. Terkadang, testing bersifat opsional. Namun, menguji akan memberikan keuntungan tersendiri, yaitu product review. Tahapan tes adalah peluang untuk memperbaiki solusi kalian dan membuatnya lebih baik lagi. Tahapan ini dapat dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil terbaik. Asumsinya dalam membuat prototipe seolah-olah kita benar, sedangkan dalam menguji seolah-olah kita salah. Design thinking adalah metode non-linear. Proses testing bisa jadi memunculkan kekurangan atau celah dari proses design thinking lainnya. Olehnya itu perlu dilakukan evaluasi untuk hasil terbaik. Demikian persembahan kami dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.